Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir dari al-isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan beberapa redaksi isti'adah. Bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kita juga sampaikan hukum membaca isti'adah. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya membaca isti'adah itu hukumnya apa? Sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Kautsar tanpa mengawalinya dengan isti'adah. Sekiranya hukumnya wajib, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti tidak akan pernah meninggalkannya. Kita juga sudah membahas apakah perlu membaca isti'adah di setiap rakaat. Maka jawabannya boleh hanya di rakaat pertama, boleh pula dibaca di setiap rakaat. Di antara apa yang sudah kita bahas jamaah adalah makna dari isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya meminta perlindungan atau isti'adah ini adalah ibadah. Karena isti'adah adalah ibadah, maka tidak boleh ditunjukkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh berlindung kepada jin, tidak boleh berlindung kepada roh-roh dan seterusnya. Tidak boleh berlindung kepada penunggu tempat ini dan tempat itu, tidak boleh. Kalau seandainya seseorang berlindung kepada selain Allah dalam hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Apa saja godaan setan? Godaan setan itu jamaah ada 3. Yang pertama adalah memudaratkan dunia dan agama seseorang. Jadi setan itu bisa memberikan mudarat pada dunia dan agama seseorang. Di antara buktinya adalah ada seseorang yang dia sakit karena diganggu sama setan. Berarti bisa memudaratkan apa? Dunia seseorang. Ada orang yang terkena sihir dan seterusnya. Sehingga kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal itu semua. Yang kedua adalah kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena setan itu senantiasa menyuruh agar manusia berbuat apa? Maksiat. Yang ketiga adalah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan agar kita tidak malas dalam beribadah. Karena setan itu senantiasa menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan. Ini 3 hal yang kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Yang pertama, agar tidak memudaratkan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, agar kita selamat dari godaannya, agar tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah agar kita tidak malas dalam melakukan ketaatan. Ini makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pada kesempatan pagi hari ini jamaah, kita akan memasuki pembahasan al-isti'adah yang ketiga, yaitu al-mawadhi' allati tushra'u fiha al-isti'adah. Momen-momen disyariatkan membaca isti'adah. Kapan saja sih seseorang dianjurkan membaca isti'adah? Kapan saja seseorang di saat mau melakukan sesuatu kegiatan disunahkan dia untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di sini pengarang membawakan 14 momen. 14 momen kapan seseorang membaca isti'adah. Saya akan sebutkan beberapa di antaranya secukupnya insya Allah kalau waktunya cukup. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah inda qiraatil Quran. Ketika hendak membaca Al-Quran. Ini momen yang pertama. Baik membaca Al-Qur'annya itu
di saat sholat maupun di luar sholat. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka membacalah isti'adah. Maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala dengan membaca isti'adah. Jadi di sini jamaah qara'ta, itu kalau kita belajar bahasa Arab, artinya fi'il madhi. Kamu telah membaca. Tapi maknanya adalah aratta al-qira'ah. Kamu mau baca. Ini menunjukkan jamaah bahwasannya membaca isti'adah itu bukan setelah membaca, namun sebelum apa? Membaca. Al-Quran surat An-Nahl ayat 98. Ini momen yang pertama. Momen yang kedua adalah ketika merasa diganggu sama setan. Ketika merasa diganggu sama setan atau ada was-was dan seterusnya, merasa takut. Biasanya biasa saja kok perasaannya kok ada rasa takut dan seterusnya. Biasanya nggak ada perasaan apa-apa, tapi kok di waktu ini kok perasaannya ada takut gitu, seperti itu. Maka di saat itu jamaah kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan apabila engkau didatangi oleh setan untuk mengganggu engkau, maka berlindunglah kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika ada perasaan takut, perasaan was-was, ada dorongan untuk berbuat maksiat dan seterusnya, maka ketahuilah bahwasannya itu adalah godaan setan. Segera membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini momen yang kedua. Yang ketiga adalah indama yuwaswisus syaiton lil muslim fi mu'taqadihi bi rabbih. Ketika seorang muslim merasa diganggu oleh setan dengan gangguan berupa was-was dalam masalah akidah. Jadi setan itu jamaah kalau nggak bisa nyuruh orang untuk meninggalkan kewajiban sholat, zakat, dan seterusnya, menyuruh untuk berbuat maksiat nggak bisa, maka yang diserang sama setan adalah was-was. Sehingga dia mendatangi manusia, bertanya, siapa penciptamu? Allah. Lalu siapa pencipta Allah? Nah itu mulai setan masuk memberikan was-was di hati manusia. Di saat ada was-was seperti itu, jamaah ada pikiran-pikiran seperti itu, maka segera berlindung kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul. Setan itu mendatangi salah seorang di antara kalian dan mengatakan, man khalaqa kada, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Jadi ditanyakan semua, siapa pencipta manusia, siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, ditanyakan semua. Tentunya kita bisa menjawab, penciptanya adalah siapa? Allah. Sampai kepada titik pertanyaan, setan akan membisikkan, man khalaqa rabbak. Siapa yang telah menciptakan Rabbmu? Ini adalah was-was dari setan. Bahaya seperti ini jamaah. Maka di saat seperti ini jamaah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِي. Apabila setan sudah membisikkan seperti itu, maka yang pertama kali adalah bacalah isti'adah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua adalah waliyantahi, berhenti dari memikirkan hal tersebut. Jadi segera berhenti dari memikirkan hal tersebut, ganti membahas yang lain, ganti memikirkan yang lain, atau cari kesibukan yang lain, biar tidak memikirkan hal tersebut. Jadi intinya ada dua solusi dari Nabi. Kalau kita dibisiki setan dengan bisikan yang tidak-tidak. Yang pertama berlindung kepada Allah, yang kedua segera berhenti dari memikirkan was-was tersebut. Ini momen yang ketiga. Momen yang keempat adalah indama yulbisus syaiton alal insan fi sholatihi. Ketika setan mengganggu seseorang di dalam sholatnya. Ketika seseorang mengganggu kita, setan mengganggu seseorang di dalam sholatnya. Jadi ketika kita merasa bahwasannya kita nggak khusyuk dalam sholat, ada gangguan dan seterusnya, maka di saat itu jamaah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaupun bukan di awal bacaan. Ketika ruku, ketika sujud, kok merasa ada gangguan setan, maka disunahkan kita untuk berlindung kepada Allah Ta'ala. Karena setan itu ada yang spesialisnya ganggu orang sholat. Jadi ternyata jamaah yang spesialis itu bukan cuma siapa? Dokter tok. Setan pun ada setan yang apa?
Spesialis. Setan yang spesialisnya ganggu orang sholat. Kira-kira namanya siapa jamaah? Khinzab. Namanya khinzab. Jadi setan yang spesialisnya ganggunya orang sholat itu namanya khinzab. Kita sering mendengar suatu hadis bahwasannya kalau azan itu setan ngapain? Kabur. Sampai terkentut-kentut. Ini perkara gaib, kita tidak tahu bagaimana kentutnya. Kalau tahu malah repot nanti kita jemaah. Kabur sampai terkentut. Ketika sudah selesai azan, setan masuk lagi. Ketika iqamah, kabur lagi. Ketika selesai iqamah, dia akan datang dan akan mengatakan uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Coba ingat ini, ingat itu, ingat hal ini, hal itu. Yang sebelum sholat kita nggak apa? Kepikir. Itu ada setan spesialis ganggu orang sholat. Siapa namanya tadi jamaah? Khinzab. Tadi subuh datang khinzab, tadi waktu sholat datang. Ya, ini setan yang spesialisnya ganggu orang sholat. Lalu bagaimana kalau kita merasa seperti itu? Kata Nabi SAW dari hadis Utsman ibn Abil As. Dia mendatangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati. Wahai Rasulullah, setan telah menggangguku di dalam masalah sholatku, mengganggu bacaanku. Jadi jamaah, ada orang-orang yang ketika diganggu sama setan jamaah, itu sampai membaca Al-Fatihah aja nggak kelar-kelar. Masalah salamah. Jadi saking beratnya gangguan setan, sampai membaca Al-Fatihah aja nggak kelar-kelar. Ini cobaan atau gangguan yang sudah sangat berat sekali. Sampai Al-Fatihah aja lupa. Apalagi surat-suratan yang lain. Ada yang sampai seperti ini ada. Ini kalau orang yang benar-benar sudah diganggu oleh setan dengan gangguan yang besar. Jadi setan itu mendatangiku, mengganggu sholatku, dan mengganggu bacaanku. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, daka syaitan. Itu adalah setan. Yuqalu lahu khinzab. Namanya adalah siapa? Khinzab. Fa'idha ahsastahu. Apabila kamu merasa diganggu oleh setan di dalam sholatmu, fata'awwad minhu. Maka berlindunglah kepada Allah darinya. Jadi baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah Ta'ala. Watful ala yasarika salasan. Dan meludahlah dengan meludah yang kecil. Jadi jangan banyak-banyak jamaah ya. Meludah kecil sebanyak 3 kali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu aja. Ke sebelah kiri. Kata Nabi SAW atau kata sahabat Utsman ibn Abil As, fa'altu dzalika fa'adhabahullahu anni. Saya lakukan hal itu sehingga Allah Ta'ala menghilangkan dariku gangguan tersebut. Ini momen yang keempat. Momen yang lain insya Allah kita akan ambil pada kesempatan berikutnya. Momen yang keempat ini, yang pertama apa jamaah? Ketika mau baca Al-Quran. Yang kedua, ketika merasa diganggu oleh setan. Yang ketiga, ketika ada was-was dalam masalah apa? Akidah. Yang keempat adalah ketika merasa diganggu oleh setan ketika apa? Sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.